Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bab 316. Tak terkalahkan masih terlalu rendah hati. Setelah mendengar perkataan Noah, Sander seketika merasa sedikit pusing. Kenapa orang-orang zaman sekarang begitu suka menghancurkan 10 generasi orang lain sekaligus? Apakah perkataan seperti itu terdengar lebih gagah? Sander pun menggeleng. Melihat Sander menggeleng dengan sikap yang tidak setuju, Noah merasa terhina sehingga tiba-tiba menjadi emosi. Beraninya dia mengabaikan peringatan dari keluarga Sue. Noah sangat emosi. Dia menunjuk ke arah Sander dengan kesal, dan ingin berkata-kata lebih lanjut. Tetapi orang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Plak, suara tamparan yang tajam terdengar tiba-tiba. Kemudian, Noah langsung terpental keluar, dan akhirnya menghantam dinding yang tidak jauh dari sana. Dinding itu sontak runtuh dan mengubur Noah di dalamnya. Sander berucap dengan tenang, "Mungkin aku sudah menghargaimu." Pada saat itu, Sela tiba-tiba menarik Sander dan melarikan diri. Sander agak bingung. "Nona Sela, apa maksudmu?" Sela berbicara dengan sangat serius. "Noah adalah orang dari keluarga Sue di utara negara es. Kalau memukulnya, keluarga Sue pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan balas dendam secara gila-gilaan. Aduh, aku menyesal. Seharusnya aku tidak datang mencarimu. Kalau aku tidak datang, dia tidak akan marah padamu. Aku benar-benar sangat bersalah." Melihat Sela yang sangat menyesal di depannya, Sander menggeleng sambil tersenyum. Tuan Pagoda tiba-tiba bertanya, "Kamu menyesal sudah pukul orang itu?" Sander tertawa sebelum berucap, "Mana mungkin, aku memang tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi memangnya kenapa kalau aku ikut campur?" Wanita misterius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Kata-katamu sangat bagus. Seorang pria seharusnya bersikap lebih angkuh. Memangnya kenapa kalau ikut campur?" Sander pun tertawa. Ketika hendak melontarkan sesuatu, tiba-tiba, puluhan aura yang kuat muncul dari segala arah, dan kemudian mengelilingi Sander dan Sela. Melihat pemandangan ini, Sander tampak mengernyit. Wajah Sela tiba-tiba memucat. Dia menarik tangan Sander erat-erat. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Sander melihat Sela, tetapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan mendekati mereka. Wanita itu tampak berusia 20 tahunan. Sangat cantik, dan tubuhnya ramping. Dia mengenakan gaun hijau muda. Di mana-mana terdapat bordir bunga-bunga aneh. Sederhana tetapi mewah. Sander melihat wanita itu. Wajahnya cukup mirip dengan Sela. Tetapi wajah wanita itu sangat dingin. Sungguh berbeda dengan Sela. Melihat kedatangan orang itu, Sela segera berdiri di depan Sander, dan menyapa dengan agak gugup. "Kak, wanita ini adalah kakak Sela." Sandra nangong. Sandra melihat ke arah Sander. "Aku akan berbicara dengannya." "Tidak boleh." Sela segera menolak. Dia menatap Sandra dengan tajam. "Kak, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku yang memukul Noah. Kalau kamu ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Jangan libatkan dia." Sandra melihat adiknya sambil bertanya, "Kamu mau dia selamat?" "Tidak." Wajah Sela tiba-tiba memucat. Dia bertanya dengan marah, "Apa maksudmu?" Sandra tidak menjawab. Dia melihat Sander sambil berkata, "Ikutlah denganku. Hanya kamu seorang diri." Usai berkata demikian, dia berbalik dan menuju ke arah rumah. Di lokasi, Sela memegang erat tangan Sander. Sander sebenarnya tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Namong dan keluarga Sue, tetapi melihat Sela yang sangat membela dirinya saat ini, ditambah dengan waktu singkat yang mereka habiskan bersama sebelumnya, dia merasa sedikit bersimpati. Sander melihat Sela, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku akan berbicara dengan kakakmu." Sela melihat Sander, dan menunjukkan ekspresi penuh dengan penyesalan. "Seharusnya aku tidak membawamu ke kediaman Namong. Alhasil, kamu jadi terjebak dalam kekacauan ini." Sander berucap sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku akan pergi berbicara dengan kakakmu." Sela menggeleng sambil berkata, "Tidak bisa, kakakku sulit diajak bicara. Kalau kamu masuk, dia akan membuatmu kesulitan. Lebih baik kita kawin lari saja." "Iya." Saat ucapan ini selesai, wajahnya langsung memerah. Apa yang sedang dia katakan? Dia benar-benar merasa malu. Saat ini, Sela sangat ingin menggali lubang dan bersembunyi. Sander juga tertegun. Kawin lari, kenapa bisa berubah menjadi kawin lari? Saat itulah, Sela tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk menatap langsung Sander. "Aku tahu kamu adalah seorang kultivator mandiri.
tanpa latar belakang dan miskin. Tapi aku tidak akan meremehkanmu. Setelah pergi dari sini, kita bisa pergi kemana saja. Jangan khawatir, aku bisa bertahan. Kita bisa bekerja sama untuk mencari nafkah. Aku bisa melakukannya. Ini seperti sebuah pengakuan. Jika dalam keadaan normal, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang sangat memalukan ini. Namun, situasi ini berbeda. Sheila tahu, jika dia tidak pergi sekarang, dia akan menjadi alat pernikahan politik keluarga Namong. Dia tidak ingin menjadi alat pernikahan politik. Setelah mengucapkan itu, meskipun masih merasa sangat malu, dan kedua tangannya gemetar tanpa henti, Sheila masih menatap Sander dengan berani. Mendengar kata-kata Sheila, Sander tiba-tiba terdiam. Tentu saja, dia mengerti perasaan wanita di depannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa hanya setelah berhubungan begitu singkat, wanita di depannya sudah memiliki sedikit perasaan terhadapnya, atau mungkin hanya ada sedikit simpati. Setelah sampai di sini, Sander tidak mau berpikir terlalu banyak lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan kakakmu dulu. Percayalah, aku adalah orang yang berpendidikan. Keluarga kami selalu rajin belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral." Tuan Pagoda terdiam. Sheila menggeleng. "Kamu tidak tahu, kakakku dulu juga pernah menyukai seorang pria. Tapi orang tua kami memaksanya untuk berpisah. Itulah sebabnya sikapnya sekarang menjadi begitu ekstrim. Kalau kamu masuk, dia pasti akan mencari segala cara untuk membuatmu kesulitan." Sander memikirkan beberapa saat, lalu berkata, "Bagaimana kalau aku mencoba berbicara dulu? Kalau tidak berhasil, kita bisa mencoba pergi." Usai mengucapkan itu, dia seketika berkeringat dingin, hampir saja terucap kawin lari. Mendengar kata-kata Sander, pipi Sheila tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Suasana hatinya benar-benar gembira. Dia berbicara dengan suara rendah. Baiklah. Coba bicara dulu dengan kakakku. Aku akan menunggumu." Sander mengangguk. "Baiklah." Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke arah rumah yang tidak jauh. Di dalam pagoda kecil, tiba-tiba Tuan Pagoda berkata, "Kenapa anak ini begitu disukai oleh gadis-gadis? Aku benar-benar tidak mengerti." Wanita misterius berkata, "Apa kamu tidak merasa dia sangat tampan?" Tuan Pagoda berucap, "Aku tidak merasa dia sangat tampan." Wanita misterius berkata, "Apakah kamu buta?" Tuan Pagoda pun terdiam. Wanita misterius berkata, "Kakakku sering menggambar banyak pria tampan dalam buku, tapi menurutku tidak ada yang setampan anak ini. Kalau bukan karena dia dari alam semesta Guanxuan, mungkin dia bisa dekat dengan kakakku." Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, "Menurutmu, apa anak ini mungkin akan memiliki sesuatu dengan kakakmu di masa depan?" Wanita misterius bertanya, "Kenapa kamu berpikir begitu?" Setelah diam beberapa saat, Tuan Pagoda berkata, "Aku sudah mengikuti selama 3 generasi. 2 generasi sebelumnya sering memiliki pola ini. Tapi aku tidak terlalu yakin di dunia ini. Karena kadang-kadang polanya agak berbeda, aku tidak bisa memastikannya." Wanita misterius berkata, "Aku rasa tidak mungkin karena kakakku suka berkarya. Dia tidak suka bermain-main dengan pria." Setelah mengatakan itu, dia terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Memalukan. Setelah mengikutimu, aku mulai suka berkata kasar." Tuan Pagoda kehabisan kata-kata. Wanita misterius berkata lagi, "Tapi," Pagoda kecil bertanya, "apa?" Wanita misterius menjelaskan, "Ketika kami berempat berada di desa Cadas, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Tidak akan menikah seumur hidup. Kalaupun menikah, kami hanya akan menikah dengan satu orang." Setelah diam sejenak, Tuan Pagoda berkata, "Kalian benar-benar pandai bermain." Wanita misterius berucap, "Selin bisa begitu membenci anak itu. Mungkin juga karena sumpah ini." Kemudian, dia menghela napas ringan sambil berkata, "Bella juga sama. Ketika aku tidak memperhatikan, dia melecehkan. Dia sendiri merasa puas. Tapi kami bertiga yang celaka. Anak itu memang tampan, tapi... Aduh, kamu hanya sebuah pagoda. Untuk apa aku bercerita padamu?" Tuan Pagoda terdiam. Setelah masuk ke dalam ruangan, Sander melihat Sandra. Wanita itu duduk di kursi dan menatapnya dengan tajam. Setelah berpikir sesaat, Sander akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan cara yang bijaksana terlebih dahulu, dia hendak bersuara. Tetapi tiba-tiba Sandra berkata, "Aku mendengar dari adikku, katanya kamu seorang kultivator mandiri." Sander menjawab,
Sebenarnya bukan. Sandra menatap Sander. Bukan. Sander pun mengangguk. Keluargaku memiliki sebuah akademi dan sebuah kamar dagang. Masih cukuplah. Sandra tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke depan Sander dan menatapnya. Jujur saja, aku sangat membencimu. Sander tampak mengerutkan kening. Sandra berkata, kamu masih muda, tidak pernah melihat dunia, ambisimu setinggi langit, dan tidak memiliki sedikit pun kesadaran diri. Kamu tidak tahu siapa yang bisa kamu sentuh. Siapa yang tidak, seperti saat ini, apa status adikku? Apa statusmu? Apakah kamu berhak bersamanya? Usai berkata demikian, dia menggeleng sedikit. Mungkin kamu merasa perkataanku kasar. Tapi itulah kenyataannya. Bersama dengannya, bukan hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga merugikan dia. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, aku rasa, meskipun latar belakang sangat penting, kita seharusnya tidak menilai seseorang berdasarkan latar belakangnya. Karena kebaikan seseorang tidak ditentukan oleh uang dan latar belakang. Selain itu, menurutku, usaha pribadi adalah yang paling penting. Menjadi pribadi yang terbaik adalah yang paling penting. Prestasi orang tua adalah urusan mereka sendiri. Itu tidak patut dibanggakan. Sandra tertawa mendengarnya. Kamu benar-benar polos. Sander tidak berkata-kata. Sandra melanjutkan, maafkan aku yang belak-belakan. Orang sepertimu yang berada di level bawah tidak akan pernah memahami pentingnya latar belakang keluarga. Bisa-bisanya kamu dengan polosnya, berpikir bahwa manusia bisa mengatasi segalanya. Tanpa menyadari bahwa pikiranmu itu sangat bodoh. Aku malas berbicara panjang lebar tentang ini. Percuma saja, nanti masyarakat akan mengajari kamu apa itu realitas. Mari kita langsung ke pokok permasalahannya. Berapa harganya? Sander agak terkejut. Harga? Sandra menatap Sander dan membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Sander. Tinggalkan adikku. 3 juta esensi jiwa, cukup tidak? Sander terdiam dan merasa sedikit terhina. Tidak cukup. Sandra tersenyum pahit. Kamu benar-benar serakah, 5 juta. Saat berkata begitu, dia melemparkan cincin penyimpanan kedua ke depan Sander. Kalau kamu merasa ini merupakan penghinaan, itu memang penghinaan. Sander melihat 2 cincin penyimpanan di depannya dan agak terkejut. Sandra tiba-tiba berkata lagi, dari ekspresimu, kamu terlihat sangat terkejut. Kenapa? Apa kamu belum pernah melihat begitu banyak uang? Atau kamu belum pernah dihina seperti ini sebelumnya? Sander melihat Sandra sambil berkata, aku mengerti maksudmu. Kamu ingin memberitahuku bahwa perbedaan latar belakang keluarga kita terlalu besar. Aku tidak cocok dengan keluarga Namong. Sandra menatap Sander. Ya, kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya dan melemparkannya ke depan Sander. 10 juta esensi jiwa, aku kira itu sudah cukup. Sander tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sandra melihat Sander dengan tatapan dingin. Aku sebenarnya bisa membuatmu menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Tapi aku tidak ingin merusak hubungan dengan adikku. Jadi ambil uang itu dan pergilah segera. Mungkin itu akan menyelamatkan hidupmu. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, Nona, aku sebenarnya ingin berbicara denganmu sebagai orang biasa. Tapi aku menyadari bahwa berbicara denganmu sebagai orang biasa sama sekali tidak mempan. Kamu tidak akan menghargaiku. Kata-kataku tidak memiliki bobot. Jadi mari kita mengobrol dengan cara yang berbeda. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Sandra. Lihatlah ini. Sandra mengerutkan kening sedikit. Dia melihat cincin penyimpanan. Sander, ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, wajahnya berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada puluhan miliar esensi jiwa. Sandra menatap Sander dengan ekspresi terkejut. Kamu, Sander duduk di sampingnya, mengangkat cangkir teh, menyesap sedikit, lalu berkata, aku adalah teman dari Sela. Dan aku menjadi teman dengannya bukan karena latar belakang keluarganya. Maafkan aku yang belak-belakan, aku tidak pernah memilih teman berdasarkan latar belakang keluarganya. Karena jika berbicara tentang latar belakang dan identitas, aku bisa mengeklaim bahwa akulah tak terkalahkan. Mungkin itu bahkan masih terlalu rendah hati. Tuan Pagoda tidak bisa berkata-kata. Bab 317. Mati bersama juga tidak begitu buruk. Ketika melihat pria yang tenang di depannya, hati Sandra seakan-akan terbalik. Puluhan miliar esensi jiwa, ini bahkan sesuatu yang keluarga Namong tidak mungkin miliki. Tetapi pria muda di depannya bisa memilikinya.
Bahkan berani menunjukkannya. Lantaran berani menunjukkannya, itu berarti dia tidak takut pada keluarga Namong. Tidak takut pada keluarga Namong. Sandra tampak mengernyit dan merasa bingung. Apakah dia berhubungan dengan dua kekuatan itu? Mungkin ya. Jika tidak, Sander tidak akan berani menyerang Noah atau bersikap tenang seperti ini di depannya. Memikirkan hal ini, Sandra pun menjadi serius. Dia menatap Sander dan memberi hormat kepadanya. Aku minta maaf atas perilakuku sebelumnya. Harap jangan perhitungan denganku, Tuan Sander. Melihat Sandra yang segera meminta maaf, Sander agak terkejut. Wanita ini benar-benar labil, bukan sosok yang mudah diusik. Sandra melanjutkan, kalau boleh tahu, Tuan Sander anggota dari Sekte Wu atau Sekte Suci? Sander melirik Sandra dan berkata sambil tersenyum. Kalau aku bilang bukan keduanya, apa kamu akan berubah sikap lagi ketika berbicara denganku? Sandra tahu bahwa Sander sedang menyindirnya. Tetapi dia tidak marah. Dia menjawab dengan serius. Tuan Sander, aku khawatir tentang apa yang akan terjadi. Setelah kamu memukul Noah tadi, keluarga Sue pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, para ahli keluarga Sue sudah dalam perjalanan ke sini. Jadi aku bertanya pada Tuan Sander tentang identitas sebenarnya. Keluarga Sue, alis Sander tampak berkerut. Sepertinya mereka akan mendapat masalah. Sandra melanjutkan, Tuan Sander, apa rencanamu sekarang? Sander menjawab seraya tersenyum. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, masalahku tidak akan menyeret keluarga Namong. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan itu, dia berdiri dan pergi. Tiba-tiba, Sandra berkata, Tuan Sander, kalau kamu benar-benar anggota Sekte Wu atau Sekte Suci, keluarga Namong bersedia berhadapan dengan keluarga Sue. Bersama-sama denganmu. Selain itu, tentang hubungan antara kamu dan adikku, keluarga Namong tidak akan menghalangi lagi. Serak, saat Sandra baru saja selesai berbicara, sebilah pedang langsung menempel di lehernya. Sander menatap wanita cantik di depannya sambil berucap, adikmu seolah-olah adalah barang dagangan bagimu. Dia akan diserahkan kepada siapapun yang memiliki latar belakang kuat, kan? Sandra menatap Sander tanpa berkata-kata. Sander pun melanjutkan, Nona Sandra, tolong diingat, Nona Sela bukanlah barang dagangan. Tidak ada yang bisa membelinya hanya karena kekayaan atau kekuasaan. Mulai sekarang, urusan Nona Sela adalah urusanku. Kalau keluarga Namong memaksa dia lagi, aku tidak akan segan-segan. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Namun, tepat ketika dia sampai di pintu, seorang wanita muncul dari sisi pintu. Itu adalah Sela. Dia mendengar percakapan antara Sander dan Sandra tadi. Dia menatap Sander tanpa berkata-kata. Tetapi air mata terlihat di pipinya yang putih. Sander berkata dengan lembut, ayo, ikut bersamaku. Dia akan membantu Sela sampai akhir. Dia tahu, jika Sela tetap di sini, dia akan menghadapi nasib yang mengerikan. Mendengar kata-kata Sander, Sela langsung mengangguk. Baiklah, Sander pun membawa Sela pergi. Di sekeliling, tiba-tiba muncul puluhan aura yang kuat. Melihat ini, Sander memicingkan matanya. Namun, pada saat yang sama, puluhan aura yang kuat itu tiba-tiba mundur. Sander menoleh ke arah Sandra di dalam rumah, lalu membawa Sela menghilang dari sana. Di dalam rumah, seorang pria tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di samping Sandra. Pria tua itu bertanya dengan muram, apa kamu benar-benar yakin dia adalah anggota Sekte Wu atau Sekte Suci? Sandra tidak menunjukkan ekspresi, kalaupun bukan keduanya, asal-usulnya pasti luar biasa. Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk. Benar, orang ini tidak hanya tidak takut pada Noah, tapi juga tenang saat menghadapi keluarga Namong. Pasti ada sesuatu yang dia andalkan. Namun, Sandra malah menggeleng. Kamu melewatkan satu hal. Pria tua itu bertanya, apa itu? Sandra berkata, tebasan yang dia lakukan tadi. Paman Sonic, bagaimana menurutmu tentang tebasan itu? Sonic terdiam sejenak sebelum berucap. Dilihat dari sikapnya, dia hanya menebaskan pedang dengan santai. Tapi dia bisa mencapai level seperti ini meski dengan bersantai. Benar-benar luar biasa. Sandra melanjutkan, baru-baru ini, aku mendengar bahwa Sela dan dia telah memasuki alam rahasia dari Sekte Langit Hijau. Itu artinya, puluhan miliar esensi jiwa dan banyak barang harta yang dimilikinya. Mungkin milik Sekte Langit Hijau. Tentu saja, mungkin juga miliknya secara pribadi. Dia hanya berada di nyata Xian. Tapi bisa begitu tenang. Aku yakin dia punya seseorang yang kuat di belakangnya.
Sonic mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Melhat puluhan miliar esensi jiwa. Tidak mungkin seseorang tidak tertarik. Itu adalah puluhan miliar. Jika keluarga Namong mendapatkannya, mereka bisa melatih lebih banyak ahli top di masa depan. Namun, masih ada kekhawatiran. Sandra berkata dengan lembut, ini cukup sederhana. Dia telah menyerang Noah, bukan? Keluarga Sue pasti tidak akan tinggal diam. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat. Dia memiliki orang di belakangnya. Apakah dia anggota Sekte Wu atau Sekte Suci? Kita akan segera tahu. Sonic berucap sambil tersenyum. Cerdas. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, tentang Nona Sela. Sandra memejamkan kedua matanya. Dia memilih untuk pergi bersama pria itu. Jadi harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Sonic mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hubungan di antara keluarga besar memang biasanya kurang erat. Setelah Sander dan Sela meninggalkan keluarga Namong, Sela tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia malah tampak sangat senang. Dan sesekali melirik Sander. Sander tiba-tiba berkata, kakakmu sangat tidak sederhana. Sela mengangguk. Saat ini, hampir semua bisnis dan urusan keluarga dikelola olehnya. Dia adalah tangan kanan ayah. Sander menoleh ke arah Sela. Apa kamu tidak menyesal telah meninggalkan keluarga Namong? Sela menjawab sambil tersenyum. Apa yang harus disesali? Saat masih kecil, semuanya baik-baik saja. Kakakku juga perhatian terhadapku. Tapi setelah kejadian itu, dia menjadi sadis. Baginya, segalanya bisa dimanfaatkan, termasuk aku dan adikku. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi muram. Sander berkata, kakakmu benar-benar bukan orang yang bisa diusik. Sela tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sander dan berkata dengan serius. Aku bisa merasakan bahwa kakakku tertarik pada cincin penyimpananmu. Tapi dia masih membiarkan kita pergi. Jadi, aku menduga bahwa dia memiliki kekhawatiran tentang identitasmu, dan tidak berani mengambil tindakan dulu. Dia ingin menggunakan keluarga Sue untuk mengujimu. Karena kalau kita pergi, keluarga Sue pasti akan melihatnya sebagai penghinaan besar, dan mengirim ahli kuat untuk membunuh kita. Itulah kenapa dia bersedia membiarkanku pergi. Sander melihat Sela di depannya dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memikirkan hal ini. Sela menatap Sander. Jadi, kita akan diburu oleh keluarga Sue. Selanjutnya, kalaupun kita berhasil menghindari pengejaran keluarga Sue, kakakku juga akan turun tangan setelah tahu kamu tidak memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Sander berucap sambil tersenyum. Kenapa kamu bisa berpikir bahwa aku tidak memiliki latar belakang yang kuat? Sela tampak menggeleng. Kamu pada awalnya bahkan tidak tahu tentang keluarga Sue dan keluarga Namong. Jadi, kamu sama sekali tidak mungkin berasal dari Sekte Wu atau Sekte Suci yang bisa membuat kami takut. Jadi, kita akan dikejar oleh kedua kekuatan tersebut. Tapi itu tidak masalah. Aku juga tidak terlalu takut jika harus mati bersamamu. Sander berucap sambil tersenyum. Kita tidak akan mati. Sela menatap Sander. Kenapa? Sander berujar seraya tersenyum. Aku punya kakek pagoda. Tuan pagoda tiba-tiba berkata. Jangan membawaku ke dalam bualanmu. Terima kasih. Sander terdiam. Namong agak terkejut. Tuan pagoda. Sander segera mengangguk. Ya, Tuan pagoda yang melindungiku. Dia sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamainya di masa lalu. Sekarang, atau di masa depan. Hentikan, Tuan Pagoda tiba-tiba berkata. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Sander tersenyum dengan pahit, lalu berkata, Tuan Pagoda, aku tidak punya banyak permintaan. Bisakah kamu membawa pedang Hangdao untukku? Aku berjanji tidak akan menggunakannya secara sembarangan. Hanya saat aku diserang oleh sekelompok orang saja. Tuan Pagoda terdiam sejenak, lalu berkata, pertama-tama, aku ingin berterima kasih karena kamu begitu meninggikanku. Kamu bisa-bisanya berpikir bahwa aku bisa menghapus segel dari bibimu. Aku benar-benar tidak pernah berpikir tentang itu. Sungguh, terima kasih banyak atas kepercayaanmu. Ekspresi Sander membeku. Gawat, Tuan Pagoda juga tidak bisa menghapus segel. Hanya bisa mencoba cara lain. Sander berkata, Tuan Pagoda, bisakah kamu membantuku menyembunyikan auraku? Tuan Pagoda berkata, aku tidak bisa membantumu. Sander berkata, ketika bertemu dengan bibi nanti, aku akan berbicara baik-baik dengan dia, dan meminta dia untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Tuan Pagoda tersenyum. Jangan mencoba membohongiku. Kalau itu ayahmu,
Aku mungkin percaya, tapi kata-katamu tidak ada gunanya. Sander berkata dengan tenang, kalau begitu, aku akan mengatakan hal buruk tentangmu. Sialan, tiba-tiba, Tuan Pagoda menjadi panik. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Sander tersenyum getir sambil berkata, Tuan Pagoda, kamu juga melihat situasinya sekarang. Sedikit bantuan akan sangat membantu. Bagaimana menurutmu? Tuan Pagoda berkata dengan serius. Bukan karena aku tidak ingin membantumu. Tetapi bibimu meninggalkan instruksi bahwa aku tidak boleh membantumu. Jadi kamu masih harus bergantung pada diri sendiri. Sander sangat kesal mendengarnya. Pada saat itu, langit di kejauhan tiba-tiba bergemuruh. Kemudian puluhan aura yang kuat melanda. Ruang di sekitar mereka langsung menjadi kacau balau dan menakutkan. Mereka sudah datang. Sela berjalan ke samping Sander. Lalu tiba-tiba meraih tangan pria itu. Dengan suara lembut, dia bertanya, apa kamu takut? Sander menggelengkan kepalanya. Tidak takut. Sela tersenyum tipis. Tidak masalah kalau kamu takut. Aku akan bersamamu. Sander hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat Sander yang tenang dan percaya diri di depannya, Sela tiba-tiba merasa sedikit terpikat. Seolah-olah teringat dengan sesuatu. Wajahnya pun memerah. Dia sedikit menunduk, dan menggenggam tangan Sander dengan erat. Saat itu, dia bahkan merasa bahwa mati bersamanya di tempat ini juga tidaklah begitu buruk. Sander melihat sekelompok ahli dari keluarga Sue di depan mereka. Tetapi dia tetap tenang. Dia sudah memiliki strategi di dalam hatinya. Ketika kekuatan tidak cukup, dia hanya bisa menggunakan kecerdasan. Tiba-tiba, puluhan ahli muncul di depan Sander dan Sela, yang dipimpin oleh seorang Kaisar Agung. Selain Kaisar Agung, orang yang lainnya adalah ahli di puncak Kaisar Dewa. Orang-orang ini pasti bukan tandingan Sander yang sekarang. Karena kekuatan mereka terlalu luar biasa. Di dalam pagoda kecil, tiba-tiba Tuan Pagoda berkata, dia tidak bisa minta bantuan sekarang. Tidak ada pedang Hangdao juga. Bagaimana menurutmu dia akan menghadapi situasi ini? Wanita misterius menjawab, aku tidak tahu. Tuan Pagoda berkata sambil tersenyum. Aku pikir anak ini akan mendapat pelajaran kali ini. Aku suka melihatnya dipukul. Hahaha. Bab 318. Warisan trik pengelabuan. Di hadapan puluhan ahli tingkat puncak ini, ekspresi Sela menjadi sangat serius. Dia memegang erat tangan Sander. Sela tahu bahwa mereka berdua tidak akan bisa menandingi orang-orang di depan mereka. Hanya saja, dia sama sekali tidak takut. Paling-paling mereka hanya akan kehilangan nyawa. Sander terlihat sangat tenang, bukan karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi karena dia telah memiliki rencana. Dia memiliki 3 cara bertarung. Pertama, jika bisa menang, tanpa basa-basi dia akan langsung bertarung. Kedua, jika tidak bisa menang, dia akan coba bicara dahulu, baru kemudian bertarung. Ketiga, jika sama sekali tidak bisa menang, dia akan mengelabui mereka. Pemimpin dari orang-orang itu adalah seorang Kaisar Agung. Juga merupakan tetua pertama keluarga Sue yang bernama Felix Sue. Saat ini, ekspresinya sangat suram dan penuh dengan niat membunuh. Memukul putra mahkota keluarga Sue. Bahkan berani merebut tunangannya. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap keluarga Sue. Kapan keluarga Sue pernah menerima penghinaan sedemikian besar? Felix melihat Sander. Ketika hendak bicara, pada saat itu Sander tiba-tiba melangkah maju dan berseru emosi, kalian berani sekali. Felix dan yang lainnya langsung terpaku. Sela juga terkejut dengan teriakan Sander. Dia memandangnya dengan tercengang. Sander menatap Felix, lalu tersenyum dingin. Kalian beraninya mengejar dan ingin membunuhku. Siapa yang memberi kalian nyali? Mendengar kata-kata Sander, Felix segera terlihat muram. Orang-orang di belakangnya hendak bertindak, tetapi dia menghentikan mereka. Felix menatap Sander dengan tajam, lalu bertanya, siapa kamu? Saat ini, dia juga sangat terkejut. Anak ini terlalu arogan, mungkin memang ada orang yang mendukungnya di belakang. Sander tidak berbasa-basi dan langsung melepaskan auranya yang kuat. Bam! Begitu aura Dewa Budonya dipancarkan, raut wajah Felix dan yang lainnya berubah secara dramatis. Felix tampak ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, kamu, aura bela dirimu. Apa kamu ahli sekte Wu? Sander mengejek, pergi sana. Mendengar kata-kata Sander, Felix dan yang lainnya marah dan takut. Felix langsung berkata, maaf mengganggu. Setelah berkata demikian, dia dan ahli keluarga Sue lainnya segera pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Sander tiba-tiba berkata,
Tunggu sebentar, mendengar kata-kata Sander, Felix berhenti. Dia berbalik dan menatap Sander dengan bingung. Sander menatap lurus ke arahnya seraya bertanya, "Kalian benar-benar akan pergi begitu saja?" Felix bertanya dengan suara rendah. "Apa maksudmu?" Sander langsung berkata, "Tinggalkan cincin penyimpananmu." Mendengar ini, orang-orang di belakang Felix menjadi marah. Puluhan aura Kaisar Dewa muncul, mengguncang langit dan bumi. Felix menatap Sander dengan tajam. Kedua tangannya menggenggam erat, tanpa berkata apa-apa. Sander menatapnya tanpa takut. "Kalau tidak, percayalah keluarga Sue akan hancur." Kapan keluarga Sue pernah menderita penghinaan seperti ini? Para ahli keluarga Sue di belakang Felix menjadi emosi. Tetapi Felix menghentikan mereka. Dia menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, "Ini memang salah kami. Meminta maaf sudah seharusnya dilakukan." Setelah berkata begitu, dia melepas cincin penyimpanannya. Para ahli di belakangnya tidak bergerak. Mereka menatap Sander dari kejauhan dengan amarah di mata mereka. Felix berbalik dan melirik para ahli keluarga Sue di belakangnya dengan dingin. Meskipun tidak puas, mereka tetap meninggalkan cincin penyimpanan mereka. Felix berbalik dan melirik Sander, lalu pergi dengan para ahli keluarga Sue. Sander mengumpulkan semua cincin penyimpanan itu. Setelah melihatnya, ada lebih dari 30 juta esensi jiwa di dalam cincin penyimpanan. Melihat ini, Sander pun menggelengkan kepala. Keluarga Sue terlalu miskin. Bahkan seorang kaisar agung hanya memiliki 10 juta esensi jiwa. Entah bagaimana mereka bisa bertahan. Di samping Sander, Sela menggelengkan kepala saat mendengarnya. 10 juta esensi jiwa sudah dianggap uang besar di dunia bintang kacau ini. Sander tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata begitu, dia menarik tangan Sela dan pergi. Di perjalanan, Sela bertanya, "Kamu benar-benar ahli dari Sekte Wu?" Sander berkata sambil tersenyum. "Coba tebak." Sela menggeleng. "Bukan." Sander agak terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Sela mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. "Bukan cuma kamu bukan Sekte Wu, kamu juga bukan dari dunia bintang kacau. Kamu datang dari luar." Sander berhenti. Dia berbalik melihat Sela. Sementara itu, Sela berkata dengan lembut, "Kalau kamu dari dunia bintang kacau, kamu tidak akan mencoba untuk berpura-pura menjadi ahli dari Sekte Wu." Sander berucap sambil tersenyum. "Apakah Sekte Wu sangat kuat?" Sela mengangguk. "Sangat kuat sekali." Sambil menggenggam erat tangan Sander, dia berkata pelan, "Ayo, kita pergi dari sini." Sander tidak tahu seberapa menakutkannya Sekte Wu. Tetapi dia tahu bahwa menyamar sebagai anggota Sekte Wu akan berakibat lebih buruk daripada membunuh Noah. Itulah mengapa Felix tidak berani menyentuhnya. Sebab, di sini, tidak ada yang berani menantang Sekte Wu. Apalagi menyamar sebagai anggota Sekte Wu. Melihat Sela yang gelisah di sampingnya, Sander berkata sambil tersenyum, "Aku belum bisa pulang." Sela bertanya dengan heran, "Kenapa?" Sander menjawab pelan, "Aku harus menjadi kaisar agung di sini." Sela menatap Sander dengan kebingungan. "Apakah kamu seorang tuan muda yang turun dari gunung untuk berkultivasi?" Sander tertawa mendengarnya. "Bisa dibilang begitu." Sela sedikit menunduk. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, "Bagaimana kekuatan keluargamu?" Sander berkedip. "Cukup baik." Sela memutar mata ke arahnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Sander berkata dengan serius, "Pria tua itu tidak bodoh. Dia mungkin akan menyadari sesuatu nanti dan membunuh kita sebagai pembalasan. Ayo, kita mencari tempat yang bagus untuk berkultivasi." Sela menyarankan, "Kita bisa pergi ke dalam alam rahasia." Dia menarik Sander sambil berucap, "Ikuti aku." Segera, keduanya menghilang. Di dalam pagoda kecil, wanita misterius tiba-tiba tertawa. "Tuan Pagoda, apa kamu kecewa?" Tuan Pagoda menjawab, "Itu hanya trik pengelabuan yang diwariskan secara turun-temurun." Wanita misterius itu tertawa sebelum berkata, "Sebenarnya, aku juga ingin melihatnya dipukul." Hahaha, Tuan Pagoda pun terdiam. Di tempat lain, Felix dan yang lainnya berdiri di atas awan. Wajah mereka sangat suram. Salah satu tetua berkata dengan serius, "Tetua pertama, aku rasa dia bukan orang dari Sekte Wu." Felix berkata pelan, "Tapi bagaimana kalau benar?" Tetua itu terdiam. Felix berucap, "Aku tidak berani bertaruh. Kalau dia adalah orang Sekte Wu, keluarga Sue akan menghadapi bencana yang tak terbayangkan." Tetua itu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Felix membuka tangannya. Sebuah potret muncul di tangannya.
Itu merupakan potret Sander. Felix berkata tanpa ekspresi. Aku akan pergi ke Sekte Wu sendiri. Kalau dia benar-benar dari Sekte Wu, aku akan meminta maaf atas nama keluarga Sue, dan menyelesaikan masalah ini. Kalau bukan, dia menunjukkan kebencian di matanya. Lalu melanjutkan, meskipun Kaisar Agung bangkit kembali, dia juga tidak akan selamat. Usai berkata demikian, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang. Di kediaman Namong, Sandra duduk di dalam aula. Di depannya, Sonic sedang melaporkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Sandra memicingkan mata sambil berkata, "Kamu bilang dia bukan hanya Kaisar Pedang Agung, tapi juga Dewa Budo." Sonic mengangguk. "Ya." Sandra tampak mengepalkan tangannya perlahan. Setelah ragu sejenak, Sonic pun bertanya, apakah dia benar-benar orang dari Sekte Wu? Sandra berkata, "Pasti bukan." Sonic bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Sandra menjawab pelan, "Kalau dia benar-benar dari Sekte Wu, kenapa dia meninggalkan keluarga Namong? Tentu saja, meskipun dia bukan dari Sekte Wu, latar belakangnya pasti tidak sederhana." Sonic bertanya lagi, "Apakah kita harus ikut campur dalam masalah ini?" Sandra diam sejenak, lalu dia berkata dengan mata yang sedikit terpejam. Beberapa miliar esensi jiwa. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka mata. Selama dia bukan dari Sekte Wu atau Sekte Suci, maka, ketika mengatakan itu, dia menunjukkan aura membunuh di matanya. Di Sekte Wu, ketika Felix tiba di Sekte Wu, seorang pria tua membawanya ke sebuah aula besar. Di dekat sana, ada seorang pria parubaya yang ternyata adalah tetua dari Sekte Wu. Wilson Chen. Felix memberi hormat kepada Wilson. "Tetua Wilson." Wilson menatap Felix, lalu bertanya, "Apa ada sesuatu yang bisa dibantu?" "Keluarga Sue." Felix menunjukkan potret Sander. "Tetua Wilson, apakah orang ini anggota dari Sekte Wu?" Wilson melihat potret tersebut, lalu menggeleng sambil menjawab, "Bukan." Ekspresi Felix langsung menjadi suram. Wilson bertanya, "Kenapa?" Ekspresi Felix tampak sangat muram. "Orang ini memukuli putra mahkota keluarga Sue, tapi mengaku sebagai murid Sekte Wu." Wilson tampak memicingkan mata, "Mengaku sebagai murid Sekte Wu. Kamu yakin?" Felix segera menjawab, "Sangat yakin. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Sekte Wu untuk memastikannya sendiri." Wilson pun tersenyum. Berani sekali dia berpura-pura menjadi murid Sekte Wu. "Menarik." Felix melirik Wilson, lalu berkata, "Karena sudah dipastikan dia bukan murid Sekte Wu, aku akan pergi." Wilson berkata sambil mengangguk, "Silakan." Felix memberi hormat dan langsung pergi. Setelah keluar dari aula, Felix terlihat sangat marah. Dia telah ditipu. Sialan, Felix sangat marah hingga hatinya hampir meledak. Dia melompat dan menghilang dalam sinar cahaya di langit. Ketika dia meninggalkan Sekte Wu, energi ganas dan marah meletus dari tubuhnya, hingga mengguncang alam semesta. Sekte Wu. Setelah Felix pergi, seorang pemuda berjubah ungu masuk ke dalam aula. Dia memberi hormat kepada Wilson. "Guru." Wilson berkata, "Barusan, ada orang dari keluarga Sue yang bilang ada orang yang mengaku menjadi murid Sekte Wu." Pemuda itu terkejut, "Mengaku menjadi murid Sekte Wu." Wilson tampak tersenyum. "Bagaimana pendapatmu?" Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Keluarga Sue seharusnya tidak berani menipu Sekte Wu. Jadi sepertinya benar ada seseorang yang mengaku menjadi murid Sekte Wu. Karena dia berani mengaku menjadi murid Sekte Wu, dia mungkin memiliki alasan tertentu." Wilson mengangguk. "Benar." Pemuda itu menatap Wilson. "Apakah guru ingin aku pergi dan menyelidikinya?" Wilson mengangguk sedikit. Pemuda itu pun memberi hormat. "Baiklah." Dia hampir berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba Wilson tersenyum. "Treven, setelah kamu menemukannya, apa rencanamu?" Pria bernama Treven Tian itu berpikir sejenak. Lalu berkata, "Pertama, aku akan menyelidiki kebenaran di balik semua ini. Alasan dia berpura-pura menjadi murid Sekte Wu. Kedua, apakah dia melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Sekte Wu? Ketiga, kalau dia tidak melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Sekte Wu, dan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, juga memiliki bakat luar biasa, kenapa tidak kita terima saja menjadi murid Sekte Wu?" Bab 319. Keluargaku sangat keras terhadapku. Wilson tertawa ketika mendengar Treven berbicara. Kata-kata yang bagus. Kalau dia tidak berbuat jahat dan punya bakat yang bagus, apa salahnya menjadikannya sebagai murid Sekte Wu? Sekte kita masih berhak untuk merekrutnya. Cepat sana,
Treven memberi hormat dan bergegas pergi. Wilson melihat kepergian muridnya sambil tersenyum. Sorot matanya penuh penghargaan. Sheila membawa Sander ke dalam sebuah wilayah langit bintang. Berhubung ada batu penangkal bencana, mereka berhasil menghindari banyak bencana petir di sepanjang jalan. Di langit bintang ini, Sander dan Sheila menuju arah yang jauh. Sander bertanya, "Ini di mana?" "Ya," Sheila menjawab, "Alam rahasia lautan bintang." Sander menatap Sheila sambil berucap, "Alam rahasia lautan bintang." Sheila tersenyum sembari menjelaskan, setelah pertempuran di masa lalu, banyak kekuatan kuno dan aliran sekte yang runtuh. Karena petir, reruntuhan leluhur mereka menjadi area terlarang. Tanpa batu penangkal bencana, bahkan beberapa kaisar agung pun tidak berani masuk begitu saja. Bagaimanapun, sekte-sekte itu sudah runtuh. Tapi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan ahli terkuat mereka di dunia ini. Sander bertanya, "Jadi, kita akan berkultivasi di alam rahasia?" Sheila tampak mengangguk. Dia menjelaskan, "Ya, setelah masuk ke sana, kita akan mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Keluarga Sue seharusnya tidak berani mengejar kita ke alam rahasia." Sander pun berkata seraya tersenyum. "Baguslah." Seolah-olah teringat dengan sesuatu, Sander bertanya lagi, "Sekte Wu dan Sekte Suci?" Sheila menjelaskan, mereka juga merupakan kekuatan dari era keabadian. Saat ini, mereka adalah satu-satunya dari dua kekuatan era keabadian. Setelah pertempuran di masa lalu, banyak kekuatan kuno yang hancur. Tapi mereka masih bertahan. Jadi, keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Sander pun mengangguk. "Sekarang, aku sudah mengerti." Tiba-tiba, Sheila melirik Sander dan bertanya, "Setahuku, sekarang di luar sana adalah era alam semesta nyata, kamu berasal dari alam semesta nyata?" "Iya." Sander tampak menggeleng. "Aku berasal dari alam semesta Guanxuan, bukan alam semesta nyata." Sheila pun mengangguk ringan, tanpa berkata apa-apa lagi. Sander bertanya, "Apa kamu juga tahu tentang alam semesta nyata?" Ekspresi Sheila berubah menjadi serius. "Tentu saja aku tahu. Alam semesta nyata sudah menyerang dunia bintang kacau. Pada saat itu, Sekte Wu dan Sekte Suci, yang selama ini menjadi musuh bebuyutan, langsung bersekutu. Pada pertempuran itu, untungnya ada petir, jika tidak, dunia bintang kacau mungkin sudah kalah." Membicarakan ini, Sheila menjadi makin serius. Kompi penaklukan dari alam semesta nyata sangat kuat. Saat itu, Kaisar Agung bertarung 1 lawan 1. Kami kehilangan 36 orang. Sementara mereka hanya kehilangan 22 orang. Kompi penaklukan. Sander terdiam, ketika alam semesta Guanxuan berkonflik alam semesta nyata. Hingga saat ini dia belum pernah bertemu dengan kompi penaklukan. Itu sebabnya, Sander sama sekali tidak punya gagasan tentang kekuatan keseluruhan dari pasukan itu sebelum ini. Kini, setelah mendengar kata-kata Sheila, dia baru menyadari bahwa kekuatan pasukan itu lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Bahkan beberapa kali lipat, kekuatan Kaisar Agung di sini sangat tinggi. Tetapi mereka hanya sedikit lebih baik dari kompi penaklukan alam semesta nyata. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya para ahli dari kompi penaklukan itu. Sembari mengobrol, mereka sudah sampai di depan reruntuhan. Di atas reruntuhan itu, ada sebuah awan hitam besar. Di dalam awan hitam itu, petir terus-menerus menyala dan menerangi langit bintang. Begitu mereka mendekat, Sander dan Sheila bisa merasakan kekuatan petir yang luar biasa. Sander melihat awan hitam itu, dan wajahnya berubah menjadi sangat serius. Harus diakui bahwa petir di sini terlalu menakutkan dibandingkan dengan petir di Sekte Langit Hijau sebelumnya. Alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata, jika dibandingkan dengan sini, benar-benar bukan apa-apa. Sheila menunjuk ke kejauhan sambil menjelaskan, "Ini adalah alam rahasia lautan bintang. Tapi aku tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalamnya." Sander pun tersenyum, "Mari kita lihat." Seraya berbicara, mereka berjalan menuju kejauhan. Makin dekat dengan daerah petir, makin dahsyat pula kekuatan petir yang dapat dirasakan. Hal itu membuat mereka makin sulit untuk bernapas. Sander juga merasa gelisah. Petir di sini jauh lebih kuat daripada di Sekte Langit Hijau sebelumnya. Apabila semua petir ini turun, bukan hanya dia, bahkan Tuan Pagoda juga mungkin tidak bisa menahannya. Meskipun ada batu penangkal bencana, keduanya tetap merasa gelisah. Pada saat itu, ada puluhan aura kuat muncul dari belakang mereka. Sander menoleh ke belakang,
Orang yang mengejar mereka adalah Felix dan yang lainnya. Felix menatap Sander dengan penuh emosi. Tatapan matanya tajam seperti pedang. Di belakangnya, para ahli keluarga Sue juga sangat marah. Sorot matanya penuh dengan kebencian. Mereka seolah-olah ingin makan daging Sander dan minum darahnya. Mereka, sekelompok ahli kuat, bisa-bisanya ditipu oleh seorang pemuda. Bahkan, cincin penyimpanan mereka pun diambil olehnya. Ini sungguh sebuah penghinaan bagi mereka. Melihat Felix dan yang lainnya, Sander cukup terkejut. Tanpa ragu, dia menarik Sela dan langsung kabur dari sana. Saat melewati wilayah petir, puluhan kilat langsung menyambar. Melihat ini, wajah Sander dan Sela berubah. Di kejauhan, Felix dan yang lainnya segera berhenti. Mereka takut untuk mendekati wilayah petir itu. Ketika puluhan kilat berada hanya beberapa meter di atas kepala Sander dan Sela, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Kilat-kilat itu tiba-tiba mundur. Melihat pemandangan ini, Sander dan Sela bernapas lega, lalu segera menghilang di kejauhan. Sementara itu, Felix dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang bersamaan, seorang pria tua berucap dengan serius. Dia punya batu penangkal bencana. Batu penangkal bencana. Mendengar ini, Felix dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sander ternyata memiliki benda ajaib ini. Salah satu pria tua berujar dengan serius. Dia masuk ke dalam alam rahasia lautan bintang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Felix melihat ke kejauhan sambil berucap. Tunggu saja, tunggu. Para ahli keluarga Sue berdiam diri. Meskipun mereka tahu bahwa Sander telah masuk ke dalam alam rahasia lautan bintang, mereka tidak berani masuk. Felix menatap reruntuhan alam rahasia lautan bintang dengan tajam. Dia pasti akan keluar. Para ahli keluarga Sue lainnya mengangguk. Setelah melewati wilayah petir, Sander dan Sela memasuki reruntuhan. Reruntuhan ini dipenuhi puing-puing dan sangat suram. Itu menunjukkan bahwa tempat ini telah mengalami pertempuran besar. Sela tiba-tiba berjalan cepat ke depan sebuah prasasti batu. Dia menghapus debu dari prasasti itu. Segera, 3 kata langsung terpampang. Sekte Lautan Bintang. Sekte Lautan Bintang. Sela berbalik untuk melihat Sander, lalu mengatakan dengan lembut, sepertinya Sekte Lautan Bintang sudah dihancurkan. Sander mengangguk. Dia melihat sekeliling, lalu tatapannya jatuh pada sebuah gedung besar yang rusak. Setengah dari gedung itu telah menghilang. Sander berkata, ayo, kita coba lihat. Sela pun mengangguk. Kedua orang itu menuju ke arah bangunan itu. Di sepanjang jalan, Sander menemukan banyak mayat di antara reruntuhan. Melihat mayat-mayat itu, dia merasa heran, meskipun tidak tahu berapa lama telah berlalu. Mayat-mayat itu masih utuh layaknya orang hidup. Sela tiba-tiba berkata, mayat-mayat ini semuanya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Agung. Sander bertanya, kenapa? Sela menjawab, karena hanya dengan mencapai tingkat Kaisar Agung, seseorang baru bisa memiliki tubuh abadi. Abadi, Sander mengangguk mengerti. Ketika sampai di depan bangunan bobrok, Sander dan Sela berjalan masuk. Di dalam bangunan yang hanya setengah itu, ada patung wanita berpakaian putih, yang memegang kitab kuno berwarna langit bintang di tangan kanannya. Saat ini, Sela tiba-tiba membungkuk dengan hormat. Sander agak terkejut. Sela berkata sambil tersenyum. Seperti yang kamu katakan, di tempat seperti ini, tata krama sangat penting. Mendengar itu, Sander pun ikut tersenyum. Pada saat itu, patung itu tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian seorang wanita berpakaian putih keluar perlahan-lahan. Ekspresi Sander membeku. Sela segera berjalan ke samping Sander. Wajahnya penuh kewaspadaan. Setelah wanita berpakaian putih muncul, dia menatap langsung ke arah Sander di bawahnya. Ketika melihat Sander, dia tampak mengernyit. Sander ragu-ragu sejenak, lalu sedikit membungkuk. Senior, wanita berpakaian putih itu memandang Sander dan berkata seraya tersenyum. Kamu ini cukup menarik. Sander kebingungan dan tidak mengerti maksudnya. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berjalan keluar dari aula. Dia melihat sekeliling reruntuhan dengan ekspresi bingung. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan pelan, bagaimana peradaban ilahi pemilik pena Tao sekarang? Sander menjawab, sudah tiada. Wanita berpakaian putih berbalik melihat Sander dan bertanya, tiada. Sander mengangguk sambil berkata, sudah dihancurkan alam semesta nyata. Wanita berpakaian putih memicingkan mata seraya bertanya, alam semesta nyata. Sander mengangguk, lalu menjelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi antara alam semesta nyata dan peradaban ilahi.
Setelah mendengarkan penjelasan Sander, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba tertawa. Pemilik pena Tao ternyata bisa berakhir seperti itu. Sander pun melihat wanita itu dan terdiam. Jelas bahwa wanita ini sangat membenci pemilik pena Tao. Setelah tertawa, wanita berpakaian putih itu berucap, "Sayang sekali aku tidak bisa melihat kehancuran peradaban ilahi." Sander terdiam. Ini bukan urusannya, jadi sebaiknya tidak ikut campur terlalu banyak. Bagaimanapun pemilik pena Tao juga bukan sosok yang mudah dihadapi. Wanita berpakaian putih tiba-tiba melihat Sander. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia sedikit menggelengkan kepala. "Kamu sudah memiliki warisanmu sendiri. Warisan dari orang lain mungkin hanya akan menjadi hiasan." "Tidak bisa, tidak bisa." Sander segera menarik Sheila ke sisinya. "Dia cocok." Wanita berpakaian putih memandang Sheila, tetapi tidak berkata apa-apa. Jujur saja, dia tidak terlalu puas. Dibandingkan dengan Sander, bakat Sheila pasti tidak sebanding. Sander bahkan memiliki keberuntungan besar. Dia sempurna, bahkan hampir terlalu sempurna untuk mewarisi warisan Sekte Lautan Bintang. Melihat wanita berpakaian putih itu bungkam, Sheila tak kuasa merasa kecewa. Dia meraih tangan Sander dan menundukkan kepala. Melihat Sheila meraih tangan Sander, ekspresi wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Baiklah." Sheila segera mendongak. Wanita berpakaian putih itu bertanya sambil tersenyum. "Apa kamu bersedia menjadi ketua Sekte Lautan Bintang?" Sheila tidak setuju. Sebaliknya, dia menatap Sander. Pria itu berulang kali mengangguk. Sheila pun berkata sambil menyeringai. "Bersedia." Wanita berpakaian putih menatap Sander. "Bantu melindungi kami." Sander kebingungan. "Lindungi?" Wanita berpakaian putih mengangguk. "Aku akan mewariskan semua kultivasi seumur hidupku. Dan semua kekuatan Sekte Lautan Bintang yang kumiliki kepadanya. Membuatnya langsung menjadi kaisar." Langsung menjadi kaisar. Sander amat terkejut. Bisakah dia langsung menjadi kaisar? Wanita berpakaian putih mengangguk. "Ya." Sander tercengang. Ini sama dengan menyalurkan warisan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah aku juga mendapatkan bagianku?" "Jujur saja, keluargaku sangat kejam padaku. Aku telah diabaikan sejak kecil. Bahkan tidak mendapat cukup makan." Tuan Pagoda tidak bisa berkata-kata. Bab 320. Urusan itu juga bisa. Perlu diakui bahwa Sander benar-benar tergoda. Tawaran langsung menjadi Kaisar Agung. Apabila diberi kesempatan, dia bisa langsung menamatkan semua rintangan sebagai kultivator. Begitu menjadi Kaisar Agung, apalah arti dari para ahli di luar sana? Kedepannya, semua Kaisar Agung sama sekali tidak bisa mengancamnya. Jangankan mereka, mungkin bibinya sendiri pun bisa diatasi dengan mudah. Setelah mendengar perkataan Sander, wanita berpakaian putih itu langsung menggeleng. "Tidak boleh." Sander bertanya karena kebingungan. "Kenapa begitu?" Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. "Aku tidak mau warisan Sekte Lautan Bintang menjadi mas kawin orang lain." Dia tahu jelas bahwa warisan Sekte Lautan Bintang mungkin sangat berharga bagi orang lain. Tetapi bagi kultivator pedang di hadapannya ini, itu bukanlah apa-apa. Warisan Sekte Lautan Bintang akan sepenuhnya tertutupi kecemerlangan dari warisan Sander, lalu sepenuhnya dilupakan olehnya. Singkatnya, bukan karena Sander yang tak cukup baik, melainkan justru karena dia terlalu baik. Hanya saja, kalau diberikan kepada Sheila, itu akan menjadi hal yang sangat berbeda. Dengan bantuan Sander, dia pasti bisa mengembangkan warisan Sekte Lautan Bintang, bahkan membangkitkan kembali sekte tersebut. Mendengar perkataan si wanita berpakaian putih, Sander langsung kehabisan kata-kata. Wanita itu berucap seraya tersenyum. "Dia adalah kekasihmu. Aku kasih dia atau ke kamu. Apa ada bedanya?" Kata-kata ini membuat wajah cantik Sheila tiba-tiba merona. Dia agak menundukkan kepalanya dengan malu. "Guru, aku bukan kekasihnya." Wanita berpakaian putih itu sontak tertawa. Dia melirik pria itu, lalu berujar, "Kamu lindungi kami saja." Sander melontarkan pertanyaan, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Senior," wanita itu segera menjawab, "setidaknya 2 jam." Sander pun tersenyum. "Baiklah." Usai berkata demikian, dia langsung pergi. Setelah Sander pergi, wanita itu menatap Sheila di depannya. "Apa kamu tahu asal-usulnya?" Sheila tampak menggeleng. Wanita berpakaian putih itu menghela napas. Ekspresinya rumit. Sheila menggenggam tangannya dengan erat. Dia menatap wanita berpakaian putih itu seraya berucap,
Asal-usulnya, wanita berpakaian putih itu berucap dengan nada lembut. Asal-usulnya sangat istimewa. Masa depannya sudah disembunyikan. Orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku kenal hanya 2 orang. Salah satunya adalah Kaisar Agung Kekal. Dan yang lainnya adalah pemilik Penatao. Sela menggenggam tangannya dengan erat dan tidak berkata-kata. Wanita berpakaian putih itu melanjutkan. Orang ini akan mencapai pencapaian besar. Kalau kamu ingin mengikutinya dan membantunya, kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, meskipun mengikutinya, kamu akan menjadi hiasan dan akhirnya dilupakan olehnya. Sela menggenggam tangannya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam dengan pahit. Aku merasa bahwa dia tidak terlalu menyukaiku. Atau mungkin dia sama sekali tidak menyukaiku. Hanya saja, dia tidak tega menolakku. Jadi terus membawaku. Wanita berpakaian putih itu berjalan ke depan Sela. Dengan suara yang rendah, dia berucap, "Anak bodoh. Jangan terlalu antusias terhadap laki-laki. Apa kamu tidak pernah mendengar pepatah itu? Hal yang mudah didapatkan akan kurang dihargai. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Membangun kariermu. Menjadi benar-benar mandiri, tidak bergantung pada dia, bahkan bisa membantunya." Sela menatap wanita berpakaian putih. "Tapi, bagaimana kalau dia tidak pernah menyukaiku?" Wanita berpakaian putih itu menggeleng sambil tersenyum. "Anak bodoh, kamu suka padanya. Itu urusanmu. Apakah dia menyukaimu atau tidak? Itu urusan dia. Hanya karena kamu menyukainya, bukan berarti dia harus menyukaimu. Tidak ada aturan seperti itu di dunia ini." Sela merenung cukup lama. "Aku mengerti." Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. "Sekarang yang harus kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu. Membangun kariermu. Kamu harus ingat, sebagai wanita, kalaupun kita sangat menyukai seorang pria, kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri. Kehilangan kepribadian yang independen. Seorang wanita yang kehilangan dirinya sendiri. Dan kepribadiannya hanya akan direndahkan oleh orang lain." Sela pun mengangguk. "Aku mengerti." Wanita berpakaian putih itu berujar seraya tersenyum. "Nanti, setelah kamu menjadi Kaisar Agung, bertarunglah dengannya." Sela yang tidak mengerti pun bertanya. "Kenapa?" Wanita berpakaian putih itu menjawab. "Biar dia tahu bahwa kamu sekarang adalah Kaisar Agung. Pria pasti akan bangga jika disukai oleh seorang Kaisar Agung." Banyak pria memiliki pikiran yang agak aneh, yaitu ingin menaklukkan wanita yang lebih kuat dari diri mereka. Ini disebut keinginan untuk menaklukkan. Kamu harus membangkitkan keinginannya untuk menaklukkanmu. Mengerti? Sela mengedipkan matanya. "Guru, kamu tahu banyak sekali." Wanita berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu banyak trik lain juga. Nanti aku akan mengajarkan padamu." Sela yang agak penasaran pun bertanya. "Trik apa?" Wanita berpakaian putih itu menyeringai. Dan berbisik di telinga Sela dengan nakal beberapa kata. "Ah, entah apa yang didengar Sela. Wajahnya langsung memerah seperti awan terbakar. Dia begitu malu sampai-sampai langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia bergetar saat berkata, "Itu, urusan itu, juga bisa, ini." Melihat Sela yang malu-malu, wanita berpakaian putih itu tertawa. "Tentu saja bisa." Sambil berkata begitu, dia mendekatkan diri lagi ke telinga Sela, dan mengucapkan beberapa kata. Sela tiba-tiba merasa sangat malu hingga sosoknya bergetar. Dia langsung memegang tangan wanita berpakaian putih itu. Takut untuk melanjutkan pembicaraan, Sela berkata dengan gemetar, "Guru, ini sangat memalukan. Sebaiknya kita mulai masalah warisan." Wanita berpakaian putih itu tertawa sebelum berucap, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya. Seketika, langit-langit aula hancur. Kemudian dia membuka telapak tangannya. "Pergi." Bam! Seiring terdengarnya suara, sebuah cermin ilahi tiba-tiba muncul dan tergantung di langit. Wanita berpakaian putih itu membuka telapak tangannya lagi. "Sini." Bam! Cermin ilahi itu tiba-tiba bergetar hebat. Galaksi bergetar, lalu kekuatan bintang yang mengerikan meletup dari dalamnya. Kemudian berubah menjadi pilar cahaya bintang, yang turun dari langit dan akhirnya masuk ke atas kepala Sela. Bam! Tubuh Sela gemetar. Sebuah kekuatan yang kuat meletup dari dalam dirinya. Saat itu, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba membungkuk, dan menunjuk di antara alis Sela. Tanda bintang tiba-tiba terukir di antara alis Sela dan di dalam tubuhnya. Energi misterius terus masuk melalui lengan wanita berpakaian putih itu ke antara alis Sela. Bam!
Sela membuka matanya lebar-lebar. Kekuatan dalam dirinya melonjak secara liar dan menantang Kaisar Dewa. Sander menyaksikan adegan itu dari jauh. Wajahnya terlihat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenis pewarisan seperti itu, di mana kekuatan ditingkatkan secara paksa dalam waktu singkat. Pasti ada konsekuensi negatifnya, tetapi manfaatnya pasti juga besar. Pada saat yang sama, Sander seolah-olah merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia berbalik melihat ke langit yang jauh. Awan hitam tiba-tiba bergetar dan kilat terus menyembur keluar dari dalamnya. Melihat pemandangan itu, wajah Sander tiba-tiba berubah drastis. Apakah bencana petir terpancing? Tiba-tiba, puluhan petir keluar dari awan hitam itu dan menuju ke arah jauh. Menuju wanita berpakaian putih dan Sela. Sander tidak berpikir banyak, dia ingin bertindak, tetapi pada saat itu, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, "Petir ini tidak bisa kamu hadapi. Aku akan mengatasinya." Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan kirinya. Sehelai cahaya bintang muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi tembok bintang yang menghalangi di depannya. Bam! Dengan gemuruh yang menggelegar, banyak kelat menyambar dan menghantam tembok bintang itu. Membuatnya gemetar, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menatap kelompok ahli keluarga Sue di kejauhan. Blokir mereka, selama 2 jam. 2 jam, Sander memalingkan pandangan ke arah Felix dan yang lainnya. Sementara Felix dan yang lainnya menatap wanita berpakaian putih. Dan Sela dengan tajam, mereka tahu dengan jelas apa yang dilakukan wanita berpakaian putih ini. Dia sedang mewarisi. Di samping Felix, seorang pria tua berbicara dengan serius. Apa yang harus dilakukan? Wanita berpakaian putih itu jelas seorang ahli luar biasa. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Felix menatap wanita berpakaian putih itu seraya berucap. Pada saat ini, dia mewarisi kepada Sela, juga menghadapi hukuman petir. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pria tua di sampingnya menatap Sander. Bunuh dia dulu. Felix menggeleng. Bunuh Sela dan wanita berpakaian putihnya dulu. Hentikan pewarisan mereka. Ketika itu dikatakan, dia langsung meluncur keluar. Sementara para ahli di sisinya juga tidak ragu-ragu. Mereka langsung menuju wanita berpakaian putih dan Sela. Setelah melihat Felix bergerak, tidak ada keraguan dari para pengikutnya yang ada di belakangnya. Mereka langsung berlari menuju ke arah jauh. Menuju ke arah wanita berpakaian putih dan Sela. Mereka tahu bahwa begitu Sela berhasil mewarisi, kekuatannya pasti akan melonjak. Dan saat itu, mereka pasti tidak akan menjadi lawan bagi wanita berpakaian putih itu. Tentu saja, ada alasan penting lainnya. Mereka ingin merebut cermin ilahi di atas kepala wanita berpakaian putih itu. Setelah membunuh wanita berpakaian putih itu, cermin ilahi akan menjadi milik mereka. Namun, pada saat ini, Sander tiba-tiba muncul di depan Felix dan yang lainnya. Melihat Sander, Felix menunjukkan ekspresi yang kejam. Pergi. Usai berkata demikian, dia langsung mengibaskan lengan bajunya. Kekuatan yang dahsyat langsung meluncur keluar dari bajunya. Sander yang ada di depannya hanya berada di tingkat nyata Sian. Jadi dia tidak menganggap Sander serius. Namun, pada saat itu, Sander tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Tebasan ini, saat pedang itu keluar, dia segera menarik pedangnya kembali. Lalu tiba-tiba menebaskan pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bam! Dalam sekejap, Felix langsung dipaksa mundur ratusan meter oleh pedang Sander. Saat berhenti, dia langsung tertegun. Bukan hanya dia yang tertegun. Para ahli keluarga Sue di sisinya juga terdiam. Felix adalah seorang kaisar agung. Sementara Sander hanya berada di tingkat nyata Sian. Tetapi dia bisa-bisanya membuat Felix mundur. Situasi apa ini? Para ahli keluarga Sue terkejut. Felix menatap Sander. Tebasanmu ini. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang mengerikan meletup dari dalam Sela. Ranah Kaisar Dewa. Pada saat ini, Sela langsung naik dari tingkat Periswiwe ke ranah Kaisar Dewa. Namun, kekuatannya masih terus meningkat dengan cepat. Melihat ini, wajah Felix langsung menjadi suram. Apabila ini terus berlanjut, wanita ini akan menjadi kaisar agung. Dengan pikiran ini, Felix menunjukkan niat membunuh yang menakutkan. Dia menatap Sander sambil berucap, "Bunuh dia dulu, serang bersama." Usai berkata demikian, dia langsung menuju Sander bersama sekelompok ahli keluarga Sue. Di kejauhan, sudut mulut Sander terangkat dengan ganas. Dia melangkah maju. Bam! Dalam sekejap, tubuhnya langsung terbakar. Bersambung.